Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Matahari bersinar cerah di pagi hari, menyambut keberangkatan penerbangan Indonesia 707 dari Bandara Soekarno-Hatta dengan suasana penuh harapan. Penumpang yang terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari pebisnis hingga pelajar, saling menyapa dengan senyum sambil menunggu pesawat siap lepas landas. Di dalam kabin, Kapten Arif memeriksa instrumen dengan teliti, memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur sebelum mengumumkan keberangkatan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Kami akan segera lepas landas menuju Kuala Lumpur. Silakan duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda, ujar Kapten Arif dengan tenang melalui pengeras suara. Pramugari Mia bergerak dengan sigap, menyambut penumpang sambil memastikan setiap orang merasa nyaman dan aman sebelum penerbangan dimulai. Di antara penumpang, seorang ibu muda bernama Siti menghibur anaknya yang gugup, sambil mengucapkan doa perlindungan kepada Allah agar perjalanan berjalan lancar. Suasana hangat dan damai mengisi kabin pesawat, menciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang yang berada di dalamnya. Kapten Arif melakukan kontak terakhir dengan kontrol lalu lintas udara, mendapatkan izin untuk memulai pendakian ke ketinggian jelajah. Pesawat mulai bergerak di landasan, diiringi suara mesin yang semakin keras seiring dengan percepatan menuju udara terbuka. Dengan gemerlap matahari yang memantul di permukaan pesawat putih dengan aksen biru, penerbangan Indonesia 707 resmi lepas landas menuju langit biru yang luas. Di kokpit, Kapten Arif sedang fokus memantau panel kontrol ketika tiba-tiba transmisi radio pecah, menghasilkan suara gumaman yang sulit dipahami. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" tanya Kapten Arif sambil mencoba memperjelas sinyal yang terdengar seperti seseorang sedang berusaha menyampaikan sesuatu. Pramugari Mia, yang duduk di kursi belakang kokpit, memperhatikan perubahan ekspresi Kapten Arif dan mulai merasa ada yang tidak beres. "Sepertinya ada gangguan pada sistem komunikasi, Pak. Mungkin hanya interferensi biasa," jawab Kapten Arif berusaha tetap tenang meski hatinya mulai gelisah. Namun, suara itu terus berlanjut, dengan kata-kata seperti bahaya dan kerusakan struktural yang terdengar samar namun menakutkan. Kapten Arif memutuskan untuk tidak mengganggu penumpang dengan informasi yang belum jelas, memilih untuk tetap tenang dan mencari tahu sumber gangguan tersebut. Sementara itu, di dalam kabin penumpang, Mia merasa ada sesuatu yang aneh dan mulai meningkatkan kewaspadaannya terhadap situasi di sekitar. "Apakah Anda mendengar itu, Pak Arif?" tanya Mia dengan suara bergetar, mencoba menyampaikan kekhawatirannya tanpa menimbulkan kepanikan. Kapten Arif mengangguk pelan. "Ya, saya juga mendengarnya. Saya akan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Tetap tenang dan ikuti instruksi kami." Dengan hati yang mulai berdetak lebih cepat, Kapten Arif kembali fokus pada instrumen, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di langit yang tenang itu. Tiba-tiba, alarm tekanan kabin berbunyi keras, membuat seluruh pramugari segera bergerak menuju pintu dan jendela untuk memeriksa adanya kebocoran. Mia berlari menuju salah satu pintu darurat, membuka dan menutupnya beberapa kali sambil memanggil penumpang untuk memastikan semuanya aman. "Tolong, pastikan semua pintu tertutup dengan baik, tidak ada kebocoran udara di sini," seru Mia sambil berusaha menenangkan penumpang yang mulai gelisah. Di sampingnya, seorang penumpang tua bernama Pak Rahmat mulai memimpin doa, mengajak semua orang untuk tetap tenang dan memohon perlindungan kepada Allah. "Ya Allah, lindungi kami dari segala bahaya dan berikan kami kekuatan untuk melewati ujian ini," ucap Pak Rahmat dengan suara lantang namun penuh keyakinan. Kapten Arif, yang mendengar kekacauan di kabin, segera kembali ke kokpit untuk memeriksa situasi dan memastikan bahwa pesawat masih dalam kendali. "Semua sistem terlihat normal, tapi kita perlu terus memantau keadaan. Jangan panik, kita akan melalui ini bersama-sama," ujar Kapten Arif melalui pengeras suara. Namun, tanpa diduga, sebuah ledakan kecil terdengar di bagian belakang pesawat, membuat seluruh penumpang terkejut dan suasana semakin tegang. Mia mencoba mengendalikan situasi. "Tetap tenang, tolong jangan panik. Kami akan segera menangani masalah ini," serunya sambil terus memeriksa pintu yang mungkin terbuka. Dengan detak jantung yang semakin cepat, semua orang mulai merasakan bahwa situasi di udara semakin tidak stabil, menandakan bahwa bencana sedang mendekat. Beberapa menit setelah ledakan kecil tersebut,
Panel atap di bagian tengah pesawat mulai menunjukkan retakan yang semakin besar dan tidak biasa. Suara gemuruh yang keras terdengar dari atas, membuat penumpang merasa guncangan hebat dan kekhawatiran mulai merambat di seluruh kabin. Mia dan pramugari lainnya segera bergerak menuju bagian atap untuk menilai kerusakan, menemukan bahwa retakan tersebut semakin meluas dengan cepat. Kita harus segera melakukan sesuatu, retakannya semakin parah, mungkin ada masalah struktural yang serius. Seru Mia dengan nada panik namun mencoba tetap tenang. Penumpang di barisan belakang mulai merasakan udara dingin yang masuk melalui retakan, membuat mereka gemetar dan semakin panik menghadapi situasi ini. Seorang penumpang muda bernama Andi mencoba menghibur istrinya yang ketakutan, sambil mengangkat tangan ke langit meminta kekuatan dan perlindungan. "Jangan takut, kita harus tetap tenang dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja," bisik Andi dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Sementara itu, Kapten Arif berusaha berkomunikasi dengan kontrol lalu lintas udara, melaporkan bahwa ada kerusakan struktural yang mengancam keselamatan penerbangan. "Kami mengalami kerusakan struktural di bagian tengah pesawat. Mohon bantuan dan instruksi lebih lanjut," ucap Kapten Arif dengan nada serius. Dengan kondisi yang semakin memburuk, semua orang di dalam pesawat merasakan bahwa mereka berada di ambang bencana yang tak terelakkan, sambil berharap Allah memberikan jalan keluar dari situasi genting ini. Tidak lama setelah retakan muncul, atap pesawat terkoyak hebat, menciptakan lubang besar yang membuat beberapa penumpang tersedot keluar dalam hitungan detik. Teror melanda kabin ketika tubuh penumpang mulai melayang tak terkendali di udara terbuka, sementara angin kencang mencoba menarik mereka keluar dari pesawat. Kapten Arif segera mengumumkan melalui pengeras suara, "Semua penumpang, tetap tenang dan ikat sabuk pengaman Anda, kami sedang berusaha menstabilkan pesawat." Mia dan pramugari lainnya berusaha keras untuk menenangkan penumpang yang masih berada di dalam kabin, sambil berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan keselamatan. Beberapa penumpang yang panik mati-matian berpegangan pada kursi atau bagian struktur pesawat yang masih utuh, sementara yang lain berusaha mencari pegangan di sayap yang terbuat dari logam yang hancur. Di salah satu sudut kabin, seorang pria muda bernama Budi berteriak kepada istrinya yang ketakutan, "Kita harus bertahan, jangan lepas peganganmu." Kapten Arif berusaha mengarahkan pesawat ke ketinggian yang lebih aman, meski kerusakan pada struktur pesawat membuatnya sulit untuk mengendalikan arah dan kecepatan. Fragmen pesawat yang hancur terus pecah dan melayang ke atmosfer, sementara mesin di bawahnya mengeluarkan asap dan percikan api, menandakan kerusakan mekanis yang semakin parah. Sementara itu, di luar pesawat, puing-puing berhamburan ke langit, menciptakan pemandangan dramatis yang memperlihatkan betapa rapuhnya kehidupan di tengah ketinggian yang ekstrim. Dengan seluruh atap pesawat yang terkoyak, kabin interior mulai terlihat jelas dari kokpit hingga ekor, menampilkan kekacauan dan kehancuran yang mengancam keselamatan semua orang di dalamnya. Angin kencang bertiup deras, membuat penumpang yang masih berada di dalam pesawat berusaha bertahan dengan memegang erat kursi atau struktur pesawat yang masih utuh. Beberapa penumpang yang tersedot ke udara berusaha keras untuk menarik napas, sementara tubuh mereka melayang tak terkendali di ruang terbuka yang penuh risiko. Mia berlari keliling kabin, membantu penumpang yang masih terjebak dan memberikan instruksi agar mereka tetap tenang dan berpegangan pada apapun yang mereka temukan. "Jangan lepaskan peganganmu, kita harus tetap bersama dan berdoa agar Allah melindungi kita semua," seru Mia sambil berusaha menenangkan hati yang mulai panik. Di salah satu sayap pesawat yang robek, seorang pramugara muda bernama Awan berjongkok, berusaha berpegangan pada struktur logam yang retak sambil membantu penumpang yang terjebak di sekitarnya. "Tolong tetap tenang dan ikat sabuk pengaman kalian. Kita akan melalui ini bersama-sama," ujar Awan dengan suara tegas namun penuh empati. Kapten Arif terus memeriksa instrumen, mencoba mencari tahu bagaimana cara terbaik untuk menurunkan pesawat ke ketinggian yang lebih aman meski kendali sudah hampir tidak berfungsi. "Kita perlu menjaga keseimbangan pesawat. Setiap gerakan kecil bisa mempengaruhi arah dan kecepatan kita," kata Kapten Arif sambil berbicara kepada dirinya sendiri untuk tetap fokus. Di tengah kekacauan, seorang penumpang tua bernama Pak Rahmat kembali mengajak semua orang untuk membaca doa bersama, mengangkat tangan ke langit sebagai tanda ketundukan dan permohonan perlindungan. Dengan suasana yang semakin kacau dan pesawat yang mulai kehilangan kendali, semua orang di dalamnya merasakan bahwa mereka sedang menghadapi ujian besar dari Allah, sambil berharap akan adanya jalan keluar dari bencana ini. Meskipun kerusakan yang parah, Kapten Arif berhasil mengirimkan pesan darurat melalui radio pesawat sebelum sistem komunikasi mati total. "Kontrol lalu lintas udara, ini Kapten Arif penerbangan Indonesia 707.
kami mengalami kerusakan struktural parah dan memerlukan bantuan segera, ujar Kapten Arif dengan nada tegas namun penuh kekhawatiran. Pesan tersebut dilengkapi dengan koordinat lokasi terakhir pesawat, menunjukkan bahwa mereka berada di atas wilayah hutan lebat yang sulit dijangkau. Kami butuh pertolongan, segera, tambah Kapten Arif, mengakhiri transmisi dengan harapan bahwa pesan mereka akan segera diterima dan direspon oleh tim penyelamat. Di dalam kabin, Mia mendengar pesan darurat tersebut dan segera memberitahu penumpang lainnya untuk tetap tenang dan menunggu bantuan datang. Pesan darurat sudah dikirim, sekarang kita harus bertahan dan berharap tim penyelamat segera tiba, ujar Mia sambil mencoba mengumpulkan kekuatan di tengah situasi yang semakin genting. Beberapa penumpang, yang sebelumnya panik, mulai merasakan sedikit ketenangan setelah mendengar bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, meski masih ada rasa takut yang menggantung di udara. Kapten Arif, meskipun sistem komunikasi telah mati, terus memantau situasi dari kokpit, berusaha menjaga pesawat tetap terbang sebaik mungkin hingga bantuan tiba. Kami akan tetap berusaha sekuat tenaga. Jangan putus asa dan tetap berdoa, kata Kapten Arif kepada dirinya sendiri sambil terus bekerja untuk menjaga kestabilan pesawat. Dengan pesan darurat yang telah dikirimkan, semua orang di dalam pesawat kini menaruh harapan mereka pada Allah dan tim penyelamat yang akan datang membawa keselamatan dari langit yang terkoyak. Di tengah kekacauan dan ketakutan yang melanda, Pak Rahmat kembali mengajak semua penumpang untuk membaca doa-doa perlindungan bersama, menciptakan momen ketenangan di tengah kepanikan. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar Dia melindungi kita dari segala mara bahaya dan memberikan kita kekuatan untuk melewati ujian ini, ucap Pak Rahmat dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. Beberapa penumpang yang sebelumnya terjebak dalam ketakutan mulai mengikuti ajakan Pak Rahmat, sementara yang lain masih berteriak histeris dan enggan ikut serta. Seorang ibu bernama Siti, yang melihat anaknya mulai menangis, segera mengajak anaknya untuk ikut membaca doa bersama agar mereka berdua dapat merasakan kedamaian di tengah badai. Ayo sayang, mari kita berdoa bersama, Allah akan melindungi kita, bisik Siti sambil menggendong anaknya yang gemetar. Di sisi lain, Budi, yang masih berusaha mengendalikan ketakutan istrinya, mulai ikut membaca doa yang dipimpin oleh Pak Rahmat, merasakan sedikit ketenangan yang mulai mengalir di hatinya. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi ujian ini, lindungi kami dan bawalah kami ke tempat yang aman, baca Budi dengan suara yang mulai tenang. Mia, yang sedang berusaha membantu penumpang lain, merasa tergerak untuk ikut serta dalam doa, meskipun tubuhnya gemetar karena angin kencang yang terus bertiup. Amin, ya Allah. Semoga doa kita didengar dan kita semua selamat, ujar Mia sambil menunduk, merasakan kekuatan iman yang mulai tumbuh di tengah situasi genting. Dengan lantunan doa yang semakin banyak, suasana di dalam pesawat sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih tenang, memberikan secercah harapan bahwa Allah mendengar permohonan mereka dan akan memberikan pertolongan. Di tengah kekacauan, Awan, seorang pramugara muda yang penuh dedikasi, melihat seorang ibu dan anak yang hampir terlempar keluar dari pesawat karena retakan di sayap. Tanpa ragu, Awan segera berlari menuju lokasi tersebut, berusaha menjangkau mereka sebelum angin kencang menarik mereka lebih jauh ke udara terbuka. Tahan, saya akan membantu kalian, pegang erat, jangan lepas, seru Awan dengan suara tegas sambil berusaha menggapai ibu dan anak tersebut. Ibu itu, yang ketakutan, mencoba menarik anaknya kembali ke dalam pesawat, tetapi Awan berhasil menyelamatkan mereka dengan menggenggam tangan mereka yang gemetar. Kita harus kembali ke dalam pesawat sebelum angin membawa kita pergi, ujar Awan sambil menarik mereka kembali ke area yang lebih aman. Namun, dalam perjuangannya, Awan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke jurang langit, tubuhnya terlempar ke arah yang tak terduga di tengah badai. Penumpang lain yang melihat kejadian tersebut segera mengajak untuk membantu Awan, meski mereka juga berada dalam kondisi yang hampir tidak terkendali. Awan, jangan putus asa, kami akan membantumu, seru Pak Rahmat sambil berusaha menenangkan diri dan mengorganisir penumpang untuk memberikan bantuan. Meski tubuhnya terluka dan terjatuh, Awan tetap berusaha memastikan bahwa ibu dan anak tersebut selamat, menunjukkan sifat kepahlawanan yang luar biasa. Dengan bantuan penumpang lainnya, mereka berhasil menarik Awan kembali ke dalam pesawat, meski tubuhnya terluka parah, namun semangat dan keberaniannya tetap menginspirasi semua orang di dalamnya. Ketegangan di dalam pesawat semakin meningkat ketika mesin kanan pesawat tiba-tiba terbakar, menghasilkan asap tebal dan percikan api yang menyebar ke bagian sayap. Ada yang salah dengan mesin kanan, kita harus segera mematikan sistem darurat, seru Kapten Arif sambil berusaha mengendalikan situasi yang semakin memburuk.
Suara ledakan kedua menggema di seluruh kabin, membuat penumpang terkejut dan panik kembali menyelimuti pesawat yang sudah hampir hancur. Mia, yang masih berusaha menenangkan penumpang, merasa kewalahan dengan kerusakan yang semakin parah dan usaha yang tak kunjung usai untuk menyelamatkan semua orang. Kami harus mencoba mendaratkan pesawat ini secepat mungkin. Tidak ada pilihan lain, ujar Kapten Arif dengan tegas, meski dia tahu risiko yang harus dihadapi. Kapten Arif memerintahkan pramugari untuk menenangkan penumpang sambil berusaha menurunkan pesawat ke ketinggian yang lebih aman, di mana kemungkinan terjadinya kerusakan lebih lanjut dapat diminimalkan. Di dalam kabin, penumpang yang masih selamat berusaha bertahan dengan memegang kursi atau bagian struktur pesawat yang masih utuh, sambil menantikan petunjuk selanjutnya dari Kapten Arif. Tetap tenang dan ikat sabuk pengaman Anda, kami akan melakukan pendaratan darurat secepat mungkin, seru Mia sambil membantu seorang penumpang yang terluka untuk duduk kembali. Dengan segala upaya dan doa bersama, Kapten Arif mulai menurunkan pesawat ke ketinggian yang lebih rendah, meski kendali kemudi hampir tidak berfungsi akibat kerusakan yang parah. Suasana di dalam pesawat menjadi tegang namun penuh harapan, sementara semua orang menaruh kepercayaan pada Kapten Arif dan doa-doa mereka agar pendaratan darurat dapat dilakukan dengan selamat. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggiannya, penumpang yang tersisa merasakan sedikit ketenangan, menyadari bahwa doa-doa mereka mulai membawa ketenangan di tengah badai. Fatimah, seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya skeptis, merasa hatinya tenang dan mulai bergabung dalam lantunan doa bersama yang dipimpin oleh Pak Rahmat. Amin, ya Allah, semoga kita semua selamat dan diberi kekuatan untuk melewati ujian ini, ucap Fatimah sambil menunduk, merasakan kedamaian yang mengalir di hatinya. Di tengah kekacauan, Mia melihat bagaimana doa bersama berhasil menenangkan hati penumpang, meski angin kencang masih menerjang pesawat dengan keras. Lihatlah, doa kita membawa kedamaian. Mari kita terus berdoa agar Allah memberikan jalan keluar dari situasi ini, ujar Mia kepada penumpang lain sambil tersenyum penuh harapan. Penumpang lain yang sebelumnya berteriak histeris mulai merasakan sedikit ketenangan, mengikuti lantunan doa yang semakin banyak di dalam pesawat. Dengan hati yang penuh iman, semua orang di dalam pesawat mulai merasakan kekuatan yang datang dari doa bersama, memberikan semangat untuk terus bertahan hidup. Kapten Arif, yang melihat perubahan positif di dalam kabin, merasa semakin yakin bahwa doa dan keimanan mereka akan membawa keselamatan bagi semua orang. Teruslah berdoa dan percayalah bahwa Allah akan melindungi kita. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini, kata Kapten Arif melalui pengeras suara, memberikan semangat kepada penumpang. Dengan lantunan doa yang terus berlanjut, suasana di dalam pesawat berubah menjadi lebih damai dan penuh harapan, memberikan keyakinan bahwa mereka akan melewati bencana ini dengan selamat. Di tengah keputusasaan, Kapten Arif teringat akan ajaran orang tuanya tentang pentingnya berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan, termasuk saat menghadapi ujian hidup. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah diri, berikanlah kami kekuatan dan pertolonganmu dalam situasi sulit ini, doa Kapten Arif dengan penuh keyakinan sambil memimpin doa bersama. Tiba-tiba, angin yang kencang mulai berubah arah, memberikan dorongan yang membantu pesawat meluncur lebih stabil ke arah yang lebih aman dan menuju lapangan terbuka di bawah. Kapten Arif menyadari bahwa perubahan arah angin ini bukanlah kebetulan, melainkan pertolongan ilahi yang datang tepat pada saat mereka membutuhkannya. Saya rasa Allah mendengarkan doa kita. Kita harus memanfaatkan perubahan ini untuk mendaratkan pesawat dengan aman, ujar Kapten Arif dengan mata yang bersinar penuh harapan. Dengan angin yang kini berpihak, Kapten Arif mulai mengarahkan pesawat menuju lapangan terbuka yang terlihat jauh di bawah, berusaha menurunkan pesawat sebaik mungkin. Di dalam kabin, penumpang merasakan perubahan drastis dalam kestabilan pesawat, sementara doa-doa mereka terus dipanjatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Mia dan pramugari lainnya bekerja tanpa lelah, membantu penumpang untuk bersiap-siap menghadapi pendaratan darurat yang semakin dekat. Terima kasih, ya Allah, atas pertolonganmu. Kami berserah diri sepenuhnya kepadamu, ucap Pak Rahmat sambil menatap ke arah langit yang kini terlihat lebih cerah dan tenang. Dengan keyakinan yang kuat dan doa-doa yang terus mengalir, Kapten Arif memimpin pesawat menuju pendaratan darurat yang penuh risiko namun membawa harapan akan keselamatan bagi semua penumpang. Saat pesawat semakin mendekati lapangan terbuka, sebuah helikopter milik TNI AU yang sedang berpatroli di wilayah tersebut menerima sinyal darurat dari penerbangan Indonesia 707. Kita harus segera menuju lokasi tersebut. Waktu sangat terbatas sebelum pesawat kehilangan kendali total. Perintah komandan helikopter kepada tim penyelamat yang sedang bersiap.
Helikopter itu segera berputar dan menuju arah pesawat yang sedang mendarat darurat, menghadapi angin kencang dan cuaca yang masih tidak menentu. Di dalam pesawat, Kapten Arif merasa lega melihat helikopter yang datang sebagai pertanda bahwa bantuan sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Tim penyelamat sudah dalam perjalanan. Tetap tenang dan ikuti instruksi kami. Bantuan akan segera tiba, ujar Kapten Arif melalui pengeras suara, memberikan semangat kepada semua penumpang. Di dalam helikopter, tim penyelamat berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai lokasi pesawat yang sedang mendarat, meski kondisi cuaca dan kerusakan pesawat membuatnya semakin sulit. Kami harus tetap fokus dan cepat, setiap detik sangat berharga. Jangan biarkan keadaan menghalangi misi kita, kata salah satu anggota tim penyelamat dengan penuh determinasi. Dengan kecepatan dan ketepatan, helikopter tersebut berhasil mencapai pesawat yang mulai mendarat, meski angin kencang masih menggoyang pesawat dengan keras. Kami sudah di sini. Segera turun dan bantu penumpang keluar dari pesawat, seru komandan helikopter kepada tim penyelamat yang sedang bersiap melakukan evakuasi. Dengan koordinasi yang baik dan semangat yang tinggi, tim penyelamat mulai bekerja untuk mengevakuasi penumpang yang masih terjebak di dalam pesawat, membawa mereka ke dalam helikopter dengan cepat dan aman. Dengan segala upaya dan doa yang telah dipanjatkan, Kapten Arif memimpin pesawat untuk melakukan pendaratan darurat di lapangan kosong yang terlihat di bawah sana. Semua penumpang, bersiaplah untuk pendaratan darurat. Pastikan sabuk pengaman terpasang dengan baik dan ikuti instruksi dari pramugari, ujar Kapten Arif dengan suara tegas namun penuh harapan. Pesawat mulai mendekat ke lapangan terbuka, dengan roda pesawat menyentuh tanah secara perlahan namun tegang, menandakan bahwa pendaratan darurat sedang berlangsung. Suara gemuruh dan gesekan roda pesawat di tanah terdengar jelas, menciptakan ketegangan di seluruh kabin sambil semua penumpang menahan napas menantikan hasilnya. Dengan benturan keras, pesawat akhirnya berhenti, meskipun tubuhnya hancur dan retak parah, namun berhasil menyelamatkan sebagian besar nyawa yang ada di dalamnya. Kita selamat, semua penumpang yang masih selamat, segera evakuasi ke area yang aman, seru Mia sambil membantu penumpang keluar dari pesawat yang terjepit. Di tengah kekacauan, tim penyelamat dari helikopter terus bekerja keras untuk mengangkut penumpang yang terluka ke tempat yang lebih aman dan mendapatkan perawatan medis. Kapten Arif, meski trauma, tetap berusaha memastikan bahwa semua penumpang yang selamat mendapatkan bantuan dan perhatian yang mereka butuhkan. Alhamdulillah, kita berhasil melakukan pendaratan darurat dengan selamat. Terima kasih kepada Allah atas pertolongannya, ujar Kapten Arif sambil berdoa syukur kepada Allah. Dengan pendaratan yang berhasil dan sebagian besar penumpang selamat, suasana di lapangan kosong berubah menjadi momen kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam, meski masih ada luka dan kerusakan yang harus dihadapi. Setelah pendaratan darurat, tim penyelamat segera melakukan pencarian dan pertolongan kepada penumpang yang terluka, sementara beberapa di antaranya masih berusaha mengatasi rasa trauma dari kejadian tersebut. Kita harus segera mengevakuasi mereka yang terluka ke helikopter. Jangan biarkan mereka sendirian, perintah komandan helikopter kepada tim penyelamat dengan tegas namun penuh kasih. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kerusakan pada pesawat disebabkan oleh korosi yang tidak terdeteksi sebelumnya, menjadi penyebab utama insiden yang mengerikan tersebut. Ada tanda-tanda korosi parah di struktur pesawat yang mungkin telah menyebabkan kelemahan dan akhirnya retak, ujar seorang insinyur penerbangan kepada Kapten Arif selama sesi penyelidikan. Di antara penumpang yang selamat, mereka yang tetap mengenakan sabuk pengaman dan mengikuti arahan doa bersama menjadi mayoritas yang selamat dari bencana tersebut. Jika saja kami tetap tenang dan mengikuti instruksi, mungkin kita bisa selamat dari kerusakan ini, ucap salah satu penumpang yang selamat dengan mata berkaca-kaca. Sebagai bentuk penghargaan dan pengingat akan kejadian tersebut, sebuah yayasan sosial dibentuk untuk membantu keluarga yang kehilangan anggota dalam insiden tersebut. Kami ingin memastikan bahwa keluarga korban mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan dalam menghadapi kehilangan ini, ujar salah satu pendiri yayasan dengan penuh empati. Meskipun banyak yang kehilangan nyawa, cerita tentang keberanian dan ketabahan para penumpang yang selamat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memperkuat keimanan dan menghargai hidup. Dengan adanya pelajaran penting dari insiden ini, masyarakat mulai lebih memperhatikan protokol keselamatan dan tanggung jawab manusia terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup di udara. Fatimah, salah satu penyintas yang selamat, mulai menceritakan pengalamannya selama penerbangan yang penuh tantangan, mengajarkan pentingnya tawakal dan persiapan dalam menghadapi ujian hidup. Saya belajar bahwa dalam setiap ujian, kita harus selalu berserah diri kepada Allah dan mempercayai bahwa Dia memiliki rencana terbaik untuk kita,
ujar Fatimah dengan mata yang bersinar penuh keyakinan. Ceritanya menginspirasi banyak orang di komunitasnya untuk memperkuat keimanan dan menghargai setiap detik kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan dan tidak pernah meremehkan kekuatan doa dalam menghadapi tantangan, tambah Fatimah, membagikan hikmah yang diperolehnya dari pengalaman tersebut. Dalam acara syukuran yang diadakan untuk mengenang keajaiban dan hikmah di balik peristiwa tersebut, banyak keluarga korban yang berbagi cerita tentang keberanian dan ketabahan mereka. Kami bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan kami kekuatan untuk bertahan dan melewati semua ini bersama-sama, ujar Pak Rahmat sambil memimpin doa syukur kepada Allah. Yayasan sosial yang dibentuk untuk membantu keluarga korban mulai berkembang, memberikan bantuan finansial dan emosional kepada mereka yang membutuhkan. Kami berkomitmen untuk terus membantu keluarga yang kehilangan anggota dalam insiden ini, sebagai bentuk penghormatan dan dukungan dari masyarakat, kata salah satu pendiri yayasan dengan tekad yang kuat. Banyak sekolah dan komunitas mulai mengadakan seminar tentang pentingnya keselamatan penerbangan dan memperkuat keimanan dalam menghadapi ujian hidup. Dengan berbagai pelajaran dan hikmah yang diambil dari insiden ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya tanggung jawab dan keimanan dalam menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup. Selama penyelidikan lebih lanjut, tim penyelidik menemukan pesan aneh yang dikirim oleh pesawat lain sebelum kecelakaan, menunjukkan adanya ancaman sabotase yang mungkin terjadi. Ada kemungkinan bahwa pesan ini merupakan tanda-tanda sabotase yang disengaja terhadap pesawat kami, ujar salah satu penyelidik dengan wajah serius saat memeriksa bukti yang ada. Namun, tidak ada bukti konkret yang menghubungkan kejadian ini dengan sabotase tersebut, membuat penyelidikan semakin membingungkan dan menambah misteri di balik insiden ini. Kita harus terus mencari petunjuk dan memastikan apakah ini benar-benar sabotase atau hanya kebetulan semata, kata kepala penyelidik sambil merenung di meja kerjanya. Penumpang yang selamat diinterogasi untuk memberikan informasi lebih lanjut, namun sebagian besar dari mereka masih trauma dan sulit untuk mengingat detail-detail kejadian dengan jelas. Saya tidak ingat ada yang mencurigakan sebelum pesawat mengalami kerusakan. Semua tampak normal, jawab salah satu penumpang yang duduk di kursi dekat jendela dengan ekspresi bingung. Tim penyelidik mulai menggali lebih dalam, memeriksa riwayat pemeliharaan pesawat dan catatan komunikasi sebelumnya untuk menemukan kemungkinan adanya niat jahat. Kami menemukan beberapa anomali dalam catatan pemeliharaan yang mungkin menjadi penyebab korosi parah yang tidak terdeteksi sebelumnya, ujar seorang insinyur penerbangan kepada tim penyelidik. Meski belum ada bukti kuat yang mengaitkan sabotase dengan insiden ini, tim penyelidik tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut dan terus melanjutkan pencarian. Dengan semakin banyak pertanyaan tanpa jawaban, misteri di balik kecelakaan penerbangan Indonesia 707 semakin dalam, meninggalkan banyak teka-teki yang harus dipecahkan oleh tim penyelidik. Banyak keluarga korban yang selamat mengadakan acara syukuran untuk mengenang keajaiban dan hikmah di balik peristiwa tragis yang mereka alami bersama. Kami bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan kami kekuatan untuk bertahan dan menyelamatkan nyawa yang kami miliki, ujar salah satu keluarga korban dengan mata yang berkaca-kaca penuh rasa syukur. Acara tersebut menjadi momen kebersamaan dan saling mendukung antar keluarga korban, yang saling berbagi cerita tentang keberanian dan ketabahan selama insiden tersebut. Kami belajar bahwa dalam setiap ujian, ada hikmah yang bisa kita ambil jika kita tetap berserah diri kepada Allah dan saling membantu satu sama lain. Tambah salah satu anggota keluarga dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Sebuah yayasan sosial resmi dibentuk untuk membantu keluarga yang kehilangan anggota dalam insiden tersebut, memberikan bantuan finansial, medis, dan psikologis kepada mereka yang membutuhkan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada keluarga yang merasa sendirian dalam menghadapi kehilangan ini. Kami ada untuk mendukung dan membantu mereka, ujar salah satu pendiri yayasan dengan penuh empati. Yayasan tersebut mulai mengadakan berbagai program, seperti konseling trauma dan pelatihan keimanan, untuk membantu keluarga korban pulih dari luka fisik dan emosional. Banyak komunitas dan individu yang turut serta memberikan sumbangan dan dukungan, menunjukkan solidaritas dan rasa kepedulian yang mendalam terhadap korban dan keluarga mereka. Kami bersyukur atas dukungan yang kami terima, ini memberikan kami harapan dan kekuatan untuk terus maju, ujar salah satu keluarga korban sambil menerima bantuan dari yayasan. Dengan adanya hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya keimanan, solidaritas, dan tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup bersama. Setelah insiden tersebut, maskapai penerbangan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap protokol keselamatan mereka, memastikan pesawat selalu dalam kondisi terbaik untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Kami harus belajar dari kejadian ini dan meningkatkan standar keselamatan kami agar tidak ada lagi korban yang hilang karena kelalaian atau kesalahan teknis, ujar salah satu eksekutif maskapai dengan penuh tekad. Protokol baru yang lebih ketat diterapkan, termasuk pemeriksaan rutin dan lebih mendalam terhadap kondisi struktural pesawat, terutama pada area yang rawan korosi. Selain itu, maskapai juga meningkatkan pelatihan bagi pilot dan pramugari, memastikan mereka siap menghadapi situasi darurat dengan lebih baik dan efisien. Insiden penerbangan Indonesia 707 menjadi pelajaran penting bagi seluruh industri penerbangan di Indonesia, mendorong kolaborasi antara maskapai, otoritas penerbangan, dan lembaga keselamatan untuk memperkuat standar keselamatan. Kami bekerja sama dengan otoritas penerbangan untuk memastikan bahwa semua pesawat yang beroperasi memenuhi standar keselamatan internasional, kata salah satu eksekutif maskapai dengan serius. Selain itu, masyarakat juga mulai lebih memperhatikan pentingnya keselamatan penerbangan, dengan banyak yang mendukung upaya peningkatan protokol keselamatan oleh maskapai. Keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak akan mengkompromikan keselamatan penumpang demi apapun, tegas Kapten Arif, yang kembali beroperasi sebagai pilot dengan keyakinan yang lebih kuat kepada Allah. Insiden ini juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap industri penerbangan, memastikan setiap pesawat yang terbang dalam kondisi prima dan aman. Dengan perubahan dan peningkatan yang signifikan, maskapai penerbangan Indonesia memasuki era baru dengan standar keselamatan yang lebih tinggi, memastikan bahwa setiap penerbangan adalah perjalanan yang aman dan nyaman bagi semua penumpang. Kapten Arif, meski masih trauma dengan kejadian tersebut, memutuskan untuk kembali mengabdi sebagai pilot, membawa keyakinan yang lebih kuat kepada Allah dan pengalaman berharga dari insiden tersebut. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk selalu berserah diri kepada Allah dan tidak pernah kehilangan harapan, bahkan di tengah bencana, ujar Kapten Arif saat berbicara di depan media tentang keputusannya. Dengan semangat baru, Kapten Arif melanjutkan karirnya sebagai pilot, memastikan setiap penerbangan dijalankan dengan penuh kewaspadaan dan tanggung jawab. Pengalaman traumatis tersebut juga membuat Kapten Arif lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat keimanannya dan menjadikan dirinya sebagai panutan bagi rekan-rekannya. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu keajaiban langit yang menguatkan iman dan memberikan pelajaran hidup bagi umat manusia, mengajarkan pentingnya keimanan dan persiapan dalam menghadapi ujian hidup. Saya bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan saya kesempatan kedua untuk melayani dan membantu orang lain melalui karir saya sebagai pilot, ujar Kapten Arif dengan penuh rasa syukur. Di masyarakat, kisah keberanian dan ketabahan para penumpang yang selamat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memperkuat keimanan dan menghargai setiap momen kehidupan. Yayasan sosial yang dibentuk untuk membantu keluarga korban terus berkembang, menjadi simbol solidaritas dan dukungan yang tak pernah padam di tengah masyarakat. Kami terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga korban, memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan, ujar salah satu pendiri yayasan dengan penuh dedikasi. Dengan akhir yang bermakna dan penuh hikmah, kisah penerbangan Indonesia 707 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keimanan, tanggung jawab, dan solidaritas dalam menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup umat manusia.